Iya, jadi banjir pemirsa nyanda cuma menyebabkan longsor, menggenangi pemukiman warga, tadi ada bandara pemirsa, namun juga termasuk lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kota Manado yang ada di Tuminting pemirsa ya. Orang lihat di gambar berikut ini, di mana Lapas Tuminting ini tergenang air begitu pemirsa, cukup tinggi ya, sekitar sampai lutut hingga paha orang dewasa ya. Boleh orang lihat di gambar berikut ini ada Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Bapak Ronald Lumbun yang langsung lihat kondisi di sana karena memang warga binaan ada 400-an di sana yang terdampak alias kena banjir. Kira-kira inti warga binaan ada dievakuasi ke mana? Torang saksikan jo, kita pe interview dengan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara berikut. Minta keterangan terkait lapas ya yang tergenang air itu bagaimana perlakuannya terhadap napi-napi yang ada di dalam, apakah dievakuasi atau bagaimana Pak? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih Bu Regina atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi siang, tepatnya saya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara, beserta para Pimti, termasuk Pak Kadipas tentunya, Kepala Divisi Pemasyarakatan, sudah meninjau Lapas Kelas 2A Manado di Tuminting. Memang kondisinya cukup memprihatinkan per siang hari tadi, tapi saya terus terang belum memonitor lagi per hari ini, per pukul sekarang, karena pukul kira-kira 6:30 WITA, karena saya juga masih harus meninjau beberapa karyawan yang terdampak banjir di Kota Manado. Kembali lagi kepada kondisi Lapas Tuminting, memang tergenang dan sudah dilakukan evakuasi untuk sementara kepada para WBP ke lantai 2 di dua blok yang ada di Lapas Tuminting. Lapas Manado sudah dinaikkan, dievakuasi ke blok 2 masing-masing. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, dan mohon doanya semua masih dapat aman terkendali berkat koordinasi sinergitas dengan pemerintah kota dan juga Basarnas, termasuk dengan PLN. Mudah-mudahan semua segala sesuatu bisa kembali normal dan baik adanya, Bu Regina. Demikian. Gin, nggak dengar, suaranya nggak masuk. Berarti hanya dipindahkan ke lantai atas begitu Pak ya? Ya, di lantai atas, di lantai Baik. atas, di lantai atas. Oke, terkait bencana yang ada di Kota Manado, kalau dari Kakanwil Kemenkumham Pak, mungkin akan ada bantuan atau bagaimana Pak untuk masyarakat yang Ya, terdampak? masa, tentunya kami akan lebih dahulu mengedepankan keluarga besar kami dalam hal ini keluarga besar kan. Adapun nanti untuk korban yang terdampak masyarakat Kota Manado dalam hal ini tentunya masih akan kami pikirkan lebih lanjut. Tapi untuk hari ini Pak WWP tentunya yang di bawah tanggung jawab kami sebagai Kepala Kantor Wilayah dan keluarga besar kami dalam hal ini keluarga besar Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Oh iya Pak, tadi yang balik lagi soal napi yang dievakuasi itu ada berapa banyak jumlah napi yang dievakuasi? Itu jadi total itu ada sekitar 400-an warga binaan yang ada di dalam Lapas Manado. Di blok bawah itu kira-kira setengahnya, berarti semuanya kami naikkan ke blok atas, jadi sekitar 400-an. Oke, baik. Dan kalau memang air surut akan segera dipindahkan lagi ke lokasi semula. Segera. Kami selalu intens koordinasi dengan PLN, khususnya di malam hari ini. Kalau memang sudah bisa listrik dinyalakan, akan dinyalakan. Tapi melihat kondisi tentunya situasi yang ada. Mudah-mudahan karena ini sudah mereda, bahkan sudah cenderung berhenti, ya. Curah hujan sudah tidak ada lagi. Pemirsa jangan mana-mana, habis ini masih ada informasi soal perakiraan BMKG mengenai cuaca buruk yang melanda Kota Manado. Tetap dengtorang di Kawan Pagi.